Proses sejarah perumusan Pancasila dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di tengah Perang Dunia II. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumbiko Sakai yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menyusun dasar negara. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di mana Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara dengan Pancasila dari Insinyur Soekarno sebagai usulan utama. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara lebih lanjut. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara lebih lanjut. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuklah Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara dengan 5 sila, termasuk frasa syariat Islam pada sila pertama. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta kemudian diterima dalam sidang resmi kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945 sebagai pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar. Namun, Piagam Jakarta ini belum menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Setelah BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal sebagai PPKI, terjadi perubahan penting satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI, kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama Piagam Jakarta dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa dan mengakomodasi keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Dengan perubahan tersebut, Pancasila akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari sejarah proses lahirnya Pancasila, ada beberapa relevansi nilai-nilai proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Yang pertama ada semangat kompromi dan musyawarah. Tentunya, generasi muda harus mampu berdialog dan berkompromi di tengah perbedaan pendapat, terutama di ranah digital, untuk menjaga kerukunan dan mencegah perpecahan.